Ingin bergabung di Motivator bisa lewat telepon atau SMS di nomor yang tertera di layar televisi Anda. Oke, tadi saya sudah sempat melontarkan pertanyaan nih ke Ayah Edi sebelum kita jeda komersial ya, jeda komersial. Jadi itu gimana tuh Ayah? Apa yang bisa orang tua lakukan selain mungkin tadi ya membatasi tayangan, tapi lebih kepada apa sih solusi untuk permasalahan anak ini, mencari tahu ini betul. ya, dan berkata-kata yang baik. Selain itu ada tips-tips lain nggak sebagai Jangan marah-marah deh. jangan marah-marah, itu harus di highlight. Ya. Kenapa? Kalau kita sudah mulai marah-marah, kita jadi nggak tahu akar masalahnya. Padahal anak kita kan sedang minta tolong gitu. Dia mogok tuh minta tolong. Jadi kalau kita marah, dia langsung diem, takut dia ngomong sesungguhnya. Jadi ya udah nggak apa-apa nak, bebas aja. Kamu cerita deh, kenapa sih? Nah, kalau saya waktu itu dapat klien ya aneh gitu. Mau mami ada di sini apa? Mami pergi dulu gitu. Mami pergi dulu. Saya tanya kenapa dek gitu. Oh iya ada bu guru gitu. Kenapa bu guru? Bu gurunya namanya dihafal. Ada berapa guru? Cuma satu sih. Jadi satu aslinya enak kita tinggal bicara sama gurunya. Kalau gurunya nggak bisa berubah, apakah anaknya bisa pindah kelas cari guru lain? Atau misalnya gurunya yang dipindah ke kelas lain? Atau pindah sekolah gitu. Tapi ya pindah sekolah pun kalau kita salah pilih akan ketemu lagi yang seperti itu gitu. Jadi selalu prinsipnya adalah jangan marah. Kalau marah kita nggak ketemu akar masalah. Begitu kita tahu akar masalahnya kan enak. Kalau bullying, siapa yang bullying, namanya siapa. Terus nanti kita coba koordinasi sama sekolah gimana ngatasinya. Gitu. Oke, ini ada penelpon yang ingin ngobrol bareng kita nih Ayah, kita terima dulu ya. Silakan. Selamat malam. Ya, Ayah. Ya. Ini kita punya anak TKA. Boleh lebih keras suaranya Ibu? Anak kami kan sekarang TKA. TKA ya. Jadi kan dia udah 1 bulan terakhir ini nggak mau sekolah. Oke, Dia iya. mau ke sekolah, asal kita pakein baju sekolah pagi-pagi tuh nangis. Oh Dan, gitu. Setelah berapa bulan bersekolah Bu? Udah awalnya sekolah itu dia gembira ya, kalau waktu kita antarin sekolah dia senang gitu kan. Dia bilang padahal tadi dimarahin gitu kan, kawannya suka ngomong kayak gitu. Oh, Dimarahin sama siapa Bu? dia sama gurunya. Oh, oke. Kadang kalau dipukul tangannya itu dibilang kasih vitamin gitu kan. Oh. Dari tadi dikasih vitamin gitu sama kawannya. Dianya nggak pernah cerita, anak kita nggak pernah mau terbuka gitu kalau dia dimarahin atau diapain sama gurunya gitu. Suka kawannya, makanya saya suka nanya ke kawannya gitu ya. Jadi ini kira-kira dia kita sebut nama sekolah aja dia trauma, nggak mau sekolah gitu. Dia berarti udah parah itu Bu kita ya? sekolahin dulu, kita ya udah biar aja deh break dulu, takutnya nanti dia tertekan gitu kan. Iya. Jadi gimana nih Ayah solusinya biar dia hilangkan lah gitu traumanya gitu. Terus satu lagi nih Ayah mau nanya nih, boleh, ada nggak kira-kira rekomendasi untuk sekolah di Medan yang apa gitu yang cocok untuk anak ini? Ibu tinggal di Medannya di mana Bu? Iya Ayah. Ibu tinggal di Medannya di mana? Kita di Medannya Ya, Percut Setuan. Masih di sekitar sini juga, nggak terlalu jauh Ayah. Oh, nggak terlalu jauh. Itu ada sekolah saya di sana Bu, di Percut Setuan. Oh iya ya Ayah ya. Iya. Soalnya kan anak kita aktif, tapi kalau giliran udah di sekolah itu pendiam Ayah. Oh, kalau iya. di rumah padahal dia aktif. Kalau kita bilang hiperaktif, tapi kalau di sekolah kayak ada rasa takut. Betul. Oke, baik Bu Lia, nanti ini akan dijawab oleh Ayah Edi ya Bu Lia ya. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Selamat kembali, malam. Ibu. Nah, jadi itu seperti yang tadi sudah kita bahas ya Ayah. Awalnya excited sekali, tapi ternyata di sekolah mengalami tindak kekerasan dilakukan oleh guru, mungkin dimarahin, dikasih vitamin gitu ya, dipukul dikasih vitamin, gimana itu? Kalau saya vitamin itu bukan pukulan, dongeng. Dongeng itu vitamin. Jadi kalau misalnya anak begini, langsung kita ngumpul bikin cerita yang kira-kira story-nya tentang anak tadi. Itu namanya vitamin mental. Gitu. Nah, begini ya Bu ya, prinsipnya bahwa guru itu sebaiknya tidak boleh memukul. Terus yang kedua sebaiknya tidak marah. Nah, kenapa sampai guru itu memukul dan marah? Karena guru itu biasanya kurang terlatih memahami setiap anak tadi. Karena setiap anak itu kan beda-beda. Nah, guru pengennya semua anak tuh sama, duduk diam, nurut, gampang diatur. Padahal Tuhan menciptakan anak kita itu seperti sebuah lagu, pelangi-pelangi ya, alangkah indahmu. Jadi walaupun warnanya berbeda, mereka indah.
Nah, karena tidak paham, akhirnya tidak tahu bagaimana mengelolanya, muncullah emosi. Habis emosi, akhirnya anak lain jadi korban. Dan itu mungkin cara yang dianggap berhasil ya, begitu melakukan itu anaknya langsung diam gitu ya. Iya. Memang itu yang targetnya gitu, yang diinginkan supaya mereka diam. Iya, gitu. padahal dengan diam itu seperti seolah-olah tertib kelas gitu. Betul. Padahal bukan gitu ya. Iya, bayangkan kalau misalnya di televisi orangnya diam semua. Nah, jadi begini ya Bu ya, kalau langkahnya adalah bicara sama sekolah, penyebabnya dicari tahu. Nah, kalau ternyata sekolah tidak mengambil reaksi atau aksi tertentu terhadap guru yang bersangkutan, entah melatih, entah apapun, ya mau tidak mau kita harus cari alternatif lain. Karena kalau di sekolah kami punya keinginan ya, yang kami aplikasikan adalah bahwa setiap guru itu harus favorit. Jadi yang menilai guru itu anak-anaknya, bukan hanya atasannya saja. Jadi kalau anak-anaknya banyak yang stres, banyak yang mogok, gurunya ini harus dimonitor ini. Evaluasi lagi kinerjanya gitu Persis, ya. Dan dilatih. Oke. Ayah, ini ada SMS dari 0813-205-763 sekian-sekian. Selamat malam Ayah, bagaimana menghadapi anak laki-laki sejak TK sampai 5 SD di kelas suka memukul teman, kelas berapapun termasuk dalam kelas dan prestasi jelek. Anak-anak takut dengan dia, menganggapnya sudah biasa. Tapi jika bersama ibunya, anaknya jadi alim dan baik banget. Ibunya juga suka membela anaknya. Tolong ya Ayah Edi, nuhun. Kemudian ada satu lagi pertanyaan dari 0897611417 sekian-sekian. Misalkan anak itu mogok sekolah dikarenakan keadaan ekonomi orang tua yang kurang mampu, bagaimana? Saya sudah kelas 3 SMA, terkadang saya malu atau minder karena SPP saya sudah nunggak sekitar 6 bulan. Nah, itu membuat saya pengen berhenti sekolah. Oke. Ya, nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan dibahas Ayah Edi selepas jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Motivator. Percaya Home Shopping. Dia bisa bertingkah seperti anak yang alim dan baik sekali dan selalu dibela oleh ibunya. Yang kedua, sudah kelas 3 SMA tetapi malu karena tidak bisa membayar uang SPP, sudah menunggak 6 bulan sehingga mau berhenti aja sekolah. Rasanya gimana? Nah, itu gimana tuh Ayah? Ya, sebelum saya jawab, tadi saya ada yang kurang sama Bu Lia ya Bu Lia. Ibu boleh nanti trial di sekolah kami, nama sekolahnya Star Internasional ya, buat perbandingan saja. Itu alamatnya di Percut Setuan, tapi alamat lengkapnya itu ada di www.ayahkita.com. Jadi www.ayahkita.com ya. www.ayahkita.com. Nanti silakan Ibu cari. Nah, kemudian untuk anak yang suka memukul, memang ada nih anak-anak yang seperti ini. Dia pinter acting ya. Aduh, ya. Kok kayak kepribadian ganda gitu saya di luar pengetahuan ibunya bandel kayak begitu. Betul. Tapi di depan ibunya langsung Ya. manis, alim, baik. Kenapa bisa begitu Ayah? Bukan anak-anak tuh polos-polos aja ya? Ada yang polos, ada juga yang nggak polos. Ya makanya itulah tiap anak beda tipe. Mungkin bisa jadi ibunya keras sekali. Ibunya keras sekali, jadi di depan ibunya dia perilakunya alim dan pelampiasannya justru di sekolah. Gitu, karena kalau anak yang mukul di sekolah itu dia harus ada contoh dulu di rumah. Nah, dia alim sama ibunya sebenarnya bukan alim, takut. Ibunya sangat keras gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan sekolah maupun orang tua murid yang menjadi korban anak di ini? sekolah kami juga ada ya kasus seperti ini. Biasanya sih kita melakukan proses telusur. Telusur ya, kita panggil orang tuanya satu-satu, terus kita tatap wajahnya. Biasanya orang tua yang sering melakukan kekerasan tuh dari wajahnya udah kelihatan kok. Wah, ciri-ciri kayak gimana tuh Ayah? Kalau bisa dilihat dari wajah. Harus pakai foto kali ya. Ya ciri-cirinya kereng gitu ya, keras gitu. Terus bahasanya pun bahasa-bahasa negatif yang keluar gitu. Nah terus ya kalau kita pancing lama-lama ya dia mulai keceplosan gitu, suka mukul, suka nyubit dan sebagainya. Baru nanti kita jelaskan bahwa ini ada dua perilaku anak ibu kalau di sekolah begini. Nah kemudian kadang-kadang memang ibunya nggak percaya, nggak mungkin anak saya begini. Nah kita pakai candid camera aja, gitu, pakai candid camera, pakai CCTV, itu kita rekam saja ya, kita pertontonkan gitu kan. Ini anak siapa, kan nggak mungkin kita berkelit gitu. Ini kejadiannya begini. Nah baru kita ingatkan kembali berdasarkan perjanjian bahwa kita ada kesepakatan untuk memperbaiki bersama-sama perilaku. Yuk kita cek sumbernya satu-satu, gimana terus dicek satu demi satu. Nah
ada satu anak yang sangat berubah sekali, yang tadinya meludahi, suka memukul, membalik-balikan meja, sekarang sudah berhenti total. Saya sih, atau kami inginnya sekolah itu jadi one stop shopping. Semua masalah selesai di sekolah. Jadi nggak perlu harus pergi ke sana, terapi ini, terapi itu. Yuk, sama-sama yuk kita jadi, kerjasama. Jadi satu komunitas sekolah itu harus kompak dan saling bekerja sama ya, membutuhkan kerjasama dari setiap pemangku kebijakan nih, baik orang tua, guru ya, dan juga anak-anaknya semua. Oke, nah Ayah, untuk pertanyaan yang kedua bagaimana ya? Kalau mogok ya, mogok sekolah karena kurang biaya begini. Oh maaf Ayah, ini ada telepon, kita terima dulu, nanti kita akan sambung lagi ya. Selamat malam, Ibu Komang di Denpasar. Wow, luar biasa. Silakan. Bu Komang Denpasar. Silakan Bu Komang. Ya, mau tanya Ayah. Iya. Apa sudah betul anak TK itu sudah mulai dileskan? Karena pelajaran di sekolah dasar sudah mulai sulit. Oh gitu. Itu aja Ibu Komang. Leskan apa misalnya Bu? Terima kasih Bu Komang ya. Halo, misalnya nggak boleh itu usia berapa yang boleh? Karena kan pelajaran di SD sekarang sulit sekali. Kalau pelajaran di TK-nya nggak boleh diajarin, terus di mana dia untuk belajar untuk persiapan dia menghadapi sekolah dasar. Oke. Ya. Baik. Ya, terima kasih Bu Komang ya. Terima kasih. Iya. Nah, ini anak TK udah harus les-les ini itu nggak? Karena persyaratan untuk masuk SD kalau nggak salah harus sudah bisa baca ya Ayah ya. Saya belum update sih, tapi kayak dengar-dengar rumor dari para ibu-ibu tuh gitu. Sekarang anakku sekarang nih masuk SD harus bisa baca nih, gimana nih gitu. Itu adalah pertanyaan yang dilematis Bu Komang. Begini, saya pernah ngobrol sama teman-teman di Diknas. Saya tanya, apa betul orang anak masuk SD itu harus bisa baca tulis hitung? Itu jawaban teman-teman di Diknas di pusat kurikulum tuh katanya tidak ada kewajiban itu. Oh gitu. Baik, habis gitu saya cek, siapa yang mewajibkan itu? Sekolah. Oke. Saya tanya ke sekolahnya, apa betul ada kewajiban itu? Terus sekolahnya banyak yang ngaku nggak ada sih sebenarnya, cuma kebanyakan tuntutan dari orang tua katanya. Orang tua menuntut anak-anakku belum bisa baca tulis hitung padahal SD. Terus saya tanya orang tuanya, apa betul orang tua menuntut? Sebagian bilang tidak, sebagian bilang iya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah pemahaman keliru yang tidak dijelaskan oleh ahlinya. Nah, sekarang saya ingin membandingkan dengan negara-negara maju supaya Indonesia bisa ikutan maju, karena kan kalau pendidikannya maju, negaranya ikut maju. Iya. New Zealand, Australia, ambil contoh. Baru presenter kita salah satunya pulang dari Australia 10 hari meneliti pendidikan di sana. Dan dia bilang, apa yang ayah bilang betul. Di Australia semua anak bermain. Mereka kaget melihat anak-anak Indonesia sudah dijejali sekian banyak mata pelajaran. Apalagi TK harus bisa baca tulis hitung. Untuk apa, kata orang Australia. Yang penting tuh bisa mikir. Ya, anak-anak Australia, anak-anak di negara maju New Zealand itu anak-anak kecilnya tidak diajari baca tulis hitung. Yang diajari adalah creativity, bermain, memecahkan masalah, experience learning. Baca tulis hitung nanti baru diperkenalkan di kelas 3 SD. Itu diperkenalkan loh. Nah, kenapa? Karena di usia-usia itu dianggap sudah matang simbolik sistem dalam kepalanya dan numerik sistem dalam kepalanya. Jadi kalau mulai diperkenalkan akan lebih cepat. Seperti itu. Nah, untuk apa kita bisa baca tulis hitung cepat kalau tidak bisa mikir? Jadi nggak tahu gunanya untuk apa. Makanya yang mikir orang sana. Itulah sebabnya kenapa kita punya perusahaan-perusahaan yang gali minyak orang asing, yang gali ini orang asing, semuanya punya kita. Karena kita cuma bisa baca, tulis, sama hitung. Nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir. Oke. Nah, jadi kuncinya seperti itu Bu sebenarnya. Tidak ada kewajiban. Entah siapa yang memulai. Saya sampai waktu itu bilang sama teman-teman Diknas, kenapa Anda nggak buat statement saja, dilarang mewajibkan anak-anak baca tulis hitung. Seperti itu. Karena dunia anak itu secara psikologi adalah bermain bukan akademis. Jadi dari sisi orang tua diberikan wisdom tersendiri dari orang tua untuk melihat ya, bahwa ini mungkin belum sesuatu hal yang mandatory gitu ya. Bahkan statement teacher-teacher di Australia bilang bahwa kami lebih khawatir kalau anak-anak kami TK, SD tidak bisa mengantri, tidak bisa berbagi, bermain bersama gitu ya. Bermain bersama, pokoknya beretika daripada nggak bisa matematika, baca dan tulis hitung. Oke. Ayah, kita masih punya utang pertanyaan ya tadi ya. Satu ya. Tapi kita harus jeda lagi nih. Ya. Mohon maaf, nanti pertanyaan akan dibahas selepas jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Motivator.
gimana kalau mogok sekolah dikarenakan malu nih, karena kan menunggak SPP sampai 6 bulan tuh gimana tuh ayah menyelesaikan permasalahan? Gini ya nak ya, dulu ayah juga nggak punya uang waktu kuliah gitu. Tapi seberapa besar cita-cita kita itu yang menentukan kita sukses atau gagal. Jadi waktu itu ayah jualan sepatu, itu kulaannya di pasar minggu, cari ekspor dan sebagainya. Terus pesen sama teman-teman kuliah, siapa yang mau beli parfum, jam, sabuk. Saya cariin di pasar ular, ada yang ori, ada yang KW. Jadi dagang gitu. Jadi usahakan jangan mati semangat karena kita nggak bisa bayar. Kita masih punya napas kok, selama masih punya napas bisa berusaha. Nah, kenapa saya begitu? Saya belajar dari siapa? Bob Sadino. Bob Sadino itu pernah jatuh gitu. Dan karena jatuh nggak punya uang, dia berusaha, dagang dan sebagainya, malah sekarang lupa sekolah. Nah, mungkin kalau mungkin kasusnya emang benar-benar sama sekali tidak ada uang untuk memulai dagang atau apa, mungkin bisa menggunakan tenaga yang dia miliki ya, mungkin bisa membantu, mungkin menawarkan jasa berkebun, mungkin ya, cuci mobil atau bisa, apa ya, gitu. Yang bisa dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk bisa membayar SPP. Persis, justru disitulah saya menyedihkan sekolah. Kenapa sekolah tidak mengajarkan entrepreneurship, survival, gitu. Sekolah hanya mengajarkan menulis, membaca, hitung, mengisi jawaban, terus ujian soal-soalnya multiple choice dan sebagainya. Dan begitu anak dihadapkan dengan kenyataan, akhirnya seperti ini kan, malu dan sebagainya. Kenapa harus malu? Kita masih punya nyawa, kita masih punya tangan lengkap dan sebagainya. Itu kita gunakan untuk mencari uang. Apapun bisa kok gitu. Saya ngobrol sama pemulung aja pendapatan mereka bisa 1 juta sekian itu per hari gitu. Itu padahal mulungnya cuma setengah hari. Jadi saya walaupun tampil di TV ini obrolannya kemana-mana, nongkrongnya sama tukang kopi, suka ini, suka itu. Saya ingin tahu gitu, bagaimana sih life survival mereka. Nah ini mestinya diajarkan di sekolah. Itu yang diproteskan oleh Bob Sadino dalam ceramah-ceramahnya. Jadi jangan berputus asa ya, tetap berusaha. Karena kalau kita masih punya harapan pasti ada jalan insya Allah ya. Jadi jangan sampai malu dan berhenti sekolah gitu ya. Cuma 10% lah orang kaya yang terlahir dari orang kaya di negeri ini. Oke, nah ini tinggal sedikit sekali waktunya, saran dan kesimpulan apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah mengenai tema kita malam hari ini, Ayah? Ya baik, karena topiknya adalah mogok sekolah, maka kesimpulannya adalah kalau anak kita mogok, itu tandanya dia minta tolong kepada kita. Jadi bukan dimarahi, jadi ditolong begitu. Ngobrol baik-baik, tanya, ketemu masalahnya, baru kita bantu. Gimana ya caranya, solusinya? Gitu. Kita ngobrolin bareng aja sama anak. Apa kamu mau pindah sekolah, apa mau ini, apa mau ini, apa mau ini, resikonya apa, biayanya berapa. Sepakat, oke, jalan ya gitu. Itu namanya mendidik anak untuk berpikir, problem solving gitu. Jangan dimarahi, kalau dimarahi ya dia berkelit, nanti malah larinya bolos, kemudian main game dan sebagainya, ya penyimpangan perilaku akhirnya. Jadi sebagai orang tua kita harus melakukan observasi dan menganalisa apa sih sebenarnya akar permasalahan ini, Persis. Ayah ya. Kan nggak ada orang berbuat sesuatu yang menyimpang itu tanpa sebab, nggak ada kok gitu. Anak-anak kita terlahir ceria, manis, nggak ada kan baru dilahirkan, ih mukamu hancur bener gitu, nggak ada gitu. Kok kayak bandit nih, nggak ada gitu. Mereka jadi begini-begini itu karena pengaruh lingkungan. Jadi ayo kita tolong anak-anak kita yang sedang mogok sekolah gitu. Oke, terima kasih sekali Ayah. Sangat menarik sekali Terima kasih bincang-bincang kita kembali. malam hari ini. Semoga pemirsa di rumah bisa mengambil intisari dan semoga perbincangan kita malam hari ini bermanfaat ya. Dan dengan menjadi orang tua yang bijak, yakinlah bahwa putra-putri Anda akan menjadi bintang seperti yang Anda harapkan. Baik pemirsa, kita akhiri Motivatalk edisi hari ini. Jangan lupa Motivatalk bersama Ayah Edi akan hadir pekan depan dengan tema yang tidak kalah menarik. Dan ingin lebih dekat dengan Ayah, mari bergabung di blog ayahkita.com atau email di ayahedimanagement@yahoo.com. Boleh juga di Facebook Ayah, yaitu komunitas Ayah Edi 2, atau Twitter kami di @motivatalk. Seluruh kru Motivatalk mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Saya Diti Ismawardani, salam Motivatalk. Selamat malam.